Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam latihan fisika pada episode keempat atau video keempat. Kita masih membahas soal-soal pada usaha dan energi. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjalani pekerjaan dengan baik dan banyak manfaatnya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah siswa dalam belajar untuk menyelesaikan masalah usaha dan energi. Kita lihat pada soal nomor 1. Sebuah benda bermasa 0,1 kg jatuh bebas vertikal dari ketinggian 2 meter ke hamparan pasir. Jika benda itu masuk ke dalam pasir itu 2 cm sebelum berhenti, berapakah gaya rata-ratanya? Ya, maka dengan demikian ini adalah ada hubungan dengan energi potensialnya dengan usaha yang dilakukan benda untuk menembus pasir sampai 2 cm. Ya. Maka dengan demikian kita bahas soalnya. Ya. Ini adalah gambarnya, dijatuhkan kemudian masuk ke tanah sebesar 0,02 meter atau sama dengan 2 cm. Maka dengan demikian inilah yang diketahui dalam soal. Maka persamaan energi potensialnya menjadi ya EP sama dengan MGH ditambah dengan MGX ini. H ditambah dengan X, maka dengan demikian MG dikalikan H ditambah dengan X. Sehingga persamaannya usaha untuk memasuki pasir, gaya yang bekerjanya adalah berbanding dengan usahanya, sehingga W sama dengan F dikalikan dengan X. Kita gabungkan persamaan ini ya, maka menjadi ya F dikalikan X sama dengan MG dikalikan H ditambah dengan X. Maka F-nya sama dengan MG dikalikan H ditambah X dibagi dengan X. Maka sama saja persamaannya MG dikalikan H per X ditambah dengan 1. Kan itu. Ya. Dibagi dengan penyebut sehingga masih ada H per X-nya. Maka dengan demikian 0,1 kali 10 adalah 1, 2 dibagi 0,2 adalah 100, kan itu. Ditambah 1, maka ketemunya adalah 101 Newton. Ini perhatikan di sini untuk mempermudah perhitungan. 2 dibagi 2 per 100, maka 200 dibagi 2 ditambah 1. Ya, jadi jawabannya adalah yang E, itulah pada soal yang nomor 1. Kita lihat pada soal nomor 2. Sebuah benda masanya 1 kg dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal adalah 40 meter per sekon. Besar energi kinetik pada ketinggian benda mencapai 20 meter berapa joule? Inilah pilihan jawabannya. Ya, pembahasannya. Ya. Jadi HB-nya adalah 20 kan itu. Ini V0-nya ya. Maka kuncinya ya rahasianya energi mekanik A sama dengan energi mekanik B. Inilah yang diketahui dalam soal lengkap. Maka dengan demikian persamaan hukum kekekalan energi mekaniknya mekanik A sama dengan mekanik B. Maka EPA ditambah EKA sama dengan EPB ditambah dengan EKB. Ya, energi kinetik pada waktu ya, ketinggiannya adalah 20 ya. Pada waktu di A EP-nya sama dengan 0. Yang dicari adalah EKB ya. Maka EKB sama dengan EKA dikurangi EPB. Kenapa? EPB-nya HB-nya sudah ketemu 20. Kan ya. Jadi EK-nya adalah EK awal atau dikatakan V0-nya 40 meter per sekon. Kita lihat persamaannya. Setengah MV0 kuadrat dikurangi M
GHB kan itu. Maka EKB-nya sama dengan setengah kali 1 dikalikan 40 kuadrat dikurangi 1 dikalikan 10 dikalikan 20. Ini 200 ya. Kan itu. 200 ini 1600 dibagi 2 800, maka ketemunya 600 ya. 600 Joule. Ini tadi ketemunya 80 ya. Ini adalah 200 ya. 600 Joule. Itulah yang kita inginkan. Jadi jawabannya adalah yang di sini. EPB-nya sudah diketahui 20 meter ya. EPA-nya 0 karena dia adalah titik acuannya. Itulah yang diinginkan pada soal nomor 2. Kita lihat pada soal nomor 3. Sebuah balok bermasa 3 kg bergerak ke atas pada bidang miring. Ya, yang sudut kemiringannya 60. Memiliki energi kinetik awal 18 Joule. Koefisien gesekannya 0,3. Jarak yang terjauh yang dicapai balok saat meluncur ya pada bidang tersebut. Kita lihat jarak yang terjauh ya. Ini yang diketahui dalam soal, seluruhnya ada ya. Maka kita bisa mengambil faktornya bahwa sin 60 adalah 0,8, cos 60 adalah 0,5. Maka dengan demikian energi kinetik benda berbanding lurus dengan jumlah aljabar usaha yang dilakukan oleh gaya dan gaya gesekan. Ini bendanya meluncur. Ada gaya yang menyebabkan benda meluncur atau gesekannya juga ikut menyebabkan menghambatnya benda meluncur kan itu. Ya. Nah, maka dengan demikian EK0-nya ya berdasarkan ini ya. EK0-nya sama dengan perubahan usahanya. Maka dengan demikian usaha pada gaya ditambah dengan usaha pada gaya gesekannya. Maka ya, nah, maka dengan demikian ya M EK0 sama dengan ya M GS dikalikan sin theta ditambah dengan siapa? Mu dikalikan dengan cos theta. Yang dicari adalah jaraknya, maka S sama dengan EK0 ya dibagi dengan MG dikalikan sin theta ditambah dengan mu dikalikan dengan cos theta. Maka S-nya bisa diketahui secara langsung 18 dibagi dengan 3 kali 10 dikalikan 0,8 sin ini ya 0,8 ditambah dengan 0,3 dikalikan dengan 0,5 ini 0,15 ya. Ini ditambah 0,8 ya. Maka kalau dihitung seluruhnya silakan dihitung, maka ketemunya adalah 0,59 atau secara 0, dengan 0,6 meter. Itu yang diinginkan pada soal nomor 3. Adalah C jawabannya. Kita lihat pada soal nomor 4. Nah, kita disediakan grafik antara F dan T ya. Grafik di bawah ini gaya yang bekerja pada sebuah benda 2 kg dengan selang waktu 4 sekon. Kalau benda mula-mula diam, maka besar energi kinetik setelah 4 detik. Tidak usah bingung dengan grafik ini, karena apa? Ini merupakan bentuk dari impuls dan momentum. Ya. Berapakah usahanya selama 4 detik? Ini kita ambil faktornya, kita bahas bersama-sama. Masanya 2 kg, berapakah EK-nya selama 4 detik? Ya. Maka dengan demikian impuls, nah impulsnya dari grafik sama dengan luas segitiganya. Kan itu. Bisa dipahami itu? Berbanding lurus dengan momentumnya. Maka I sama dengan setengah. F-nya tingginya dikalikan T sama dengan M dikalikan dengan V. Gunanya untuk apa? Mencari kecepatan. Maka dengan demikian kita kalikan 2 ya. Maka sama saja V itu sama dengan, kalau kalikan 2 ke sini maka menjadi dibagi F kali T dibagi dengan 2M. Jadi kecepatan pada waktu
gambar ini ya, grafik ini adalah F kali T dibagi dengan 2M ya. Maka dari demikian energi kinetiknya menjadi ya setengah MV dikuadratkan. Maka dengan demikian setengah M dikalikan F kali T dibagi ya 2M dikuadratkan ini adalah 1/4 ya, menjadi 1/8. M dibagi M kuadrat masih ada M, maka menjadi ya ini menjadi 1/8 tadi ya, F kuadrat T kuadrat dibagi 8M. Maka dimasukkan angkanya 10 kuadrat dikalikan 4 kuadrat dibagi dengan 8 dikalikan 2. Ini 16, ini 16. Maka energi kinetiknya adalah 100 Joule. Itu yang diinginkan pada soal nomor 4. Saya kira kita bisa sekali-kali lah membuktikan persamaan seperti ini ya. Jadi kita sesuai dengan yang diketahui dalam soal ini, kita akan mudah melakukannya ya. Ada F-nya, ada M-nya, ada T-nya. Jadi lengkap ya. Lengkap resepnya ya. Itu yang diinginkan pada soal nomor 4. Soal nomor 5. Ya. Jadi ini adalah vektor gaya. Besarnya 2I ditambah dengan 3J dalam satuan Newton. Ya, ini bukan Joule, Newton. Melakukan usaha dengan titik tangkapnya berpindah. R-nya adalah 4I ditambah AC dalam satuan meter. I dan J merupakan vektor satuan terhadap X dan Y pada koordinat kartesian atau X dan Y. Usaha yang dilakukan adalah 26 Joule. Berapakah nilai A-nya? Nah, kita disuruh mencari nilai A di sini ya. Pembahasannya ya. Maka ini adalah yang diketahui dalam soal. Ini vektornya, gaya adalah satuan Newton bukan Joule ya. Maka dengan demikian usaha sama dengan F dot R. Perkalian dot ya. Maka dengan demikian ya 2I ditambah dengan 3J dot dari 4I ditambah AC. Nah itu. Ya perkalian persamaan kuadrat dilakukan, tidak apa-apa ya. Maka ini 8I kuadrat kan itu. Enak. 8I kuadrat. Ini kemudian menjadi 2IJ, 2AIJ. Ini adalah 12JI ya. Ini adalah 3AC dikuadratkan. Maka ini harganya adalah 0. Jadi kalau perkalian dot I kali J sama dengan 0, maka sama saja J dikalikan I sama dengan 0. Maka ketemunya usahanya sama dengan 8 ya. I kali I adalah 1, J kali J juga 1, maka 8 ditambah 3A. Usahanya 26 Joule, maka ya A sama dengan W. Usaha dikurangi 8 dibagi 3. Maka dengan demikian 26 dikurangi 8 dibagi 3. Ya, 18 dibagi 3 adalah 6. Maka persamaan posisi R adalah 6I ditambah dengan 6C. 4I ditambah dengan 6C dalam satuan meter. Jadi jawabannya adalah yang B. Itulah pada soal nomor 5 ya. Harus bisa menghafalkan bahwa kalau perkalian dot vektor satuannya adalah I kali I1, I kali J0, J kali I0 ya, J kuadrat juga 1. Kita lihat pada soal nomor 6. Nah, ini adalah bentuk ilustrasi gambar yang disediakan ya. Suatu partikel bermassa 1 kg didorong dari permukaan meja sehingga kecepatan pada saat lepas dari bibir meja 2 meter per sekon seperti pada gambar. Energi mekanik partikel pada ketinggian 1 meter. Ingat, yang di 2 meter harus sama dengan yang di 1 meter energi mekaniknya. Kan itu. Kuncinya demikian rahasianya. Berapakah energi mekanik yang kedua? Maka hukum kekekalan energi mekaniknya pada 1 dan 2 adalah sama. Maka energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Sehingga ya, energi mekanik 2 yang dicari maka setengah M1V1 kuadrat ditambah dengan MGH1.
V1-nya sudah ada, ya. GH1-nya juga sudah ada. Maka dengan demikian, ya, setengah dikalikan 2 kuadrat dikalikan 1, ini adalah 1 kali 10 kali 2, 20, ya. Ini adalah 2, maka menjadi 24 Joule, ya. Maka dengan demikian ketemunya 22 Joule, maaf. Ini adalah 4 dibagi dengan 2, tambah 20, 22 Joule. Maka ini sebagai pengicuh saja dari gambar tersebut. Maka sebenarnya H pada waktu 2 meter ini, karena yang dicari energi mekaniknya, jadi langsung bisa demikian. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lihat pada soal nomor 7. Sebuah palu bermasa 2 kg berkecepatan 20 meter per sekon menghantam palu, ya, sehingga masuk ke dalam kayu 5 cm. Berapakah gaya tahanan atau gaya rata-rata, ya boleh, ya. Ini terjadi usaha dan berbanding lurus dengan energi kinetiknya, kan itu, ya. Maka dengan demikian, ya, usaha pada gaya gesekan atau gaya rata-rata sama dengan energi kinetiknya. Maka F dikalikan S sama dengan setengah mv kuadrat. Yang ditanya adalah gayanya. Maka dengan demikian F sama dengan mv kuadrat dibagi 2 kali jarak paku yang masuk ke dalam kayu. Maka dengan demikian 2 kali 20 kuadrat dibagi dengan 2 kali 0,05. 2 bagi 21, 5/100. Ini adalah 400, ya. Maka ketemunya adalah 8000 Newton. Paham itu kira-kira? Jadi kalimat ini adalah usaha pada gaya berbanding lurus dengan energi kinetiknya. Itulah keseluruhan yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini, ya. Semoga kita selalu menemukan cara baru dalam menyelesaikan usaha dan energi, selalu semangat belajar. Itu yang kita inginkan, sehingga kita mudah menyelesaikan persoalan-persoalan pada usaha dan energi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.